Presiden Joko Widodo mewanti-wanti anggota kabinetnya untuk mengutamakan kepentingan nasional daripada persaingan politik. Hal ini juga turut disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan pada Senin 3 Juli 2023. Jokowi mengatakan bahwa situasi yang akan dihadapi di paruh kedua tahun 2023 tidaklah mudah dan kondisi geopolitik global tidak stabil akibat ketegangan yang berpotensi terus meninggi. Oleh karena itu, para menteri dan pimpinan lembaga benar-benar harus mengutamakan program pemerintah. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar anggota kabinet memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan membantah anggapan bahwa investor asing akan keluar dari pasar keuangan Indonesia, terutama di sektor perbankan. Bahkan menurutnya saat ini trennya malah meningkat dan banyak pemodal asing yang membidik bank-bank di tanah air. Dian juga mengatakan bahwa saat ini industri perbankan sangat atraktif dan menarik pihak-pihak asing. Dirinya juga mengungkapkan tidak terlalu lama lagi akan ada proses akuisisi dan merger yang terjadi di perbankan Indonesia. Ia juga menegaskan sudah ada beberapa bank yang melakukan perjanjian bilateral membentuk kelompok usaha bersama atau KUB. Namun saat ini OJK tengah melakukan komunikasi intensif dan BPD memerlukan langkah-langkah yang bersifat breakthrough serta tidak bisa mengikuti irama masing-masing bank tersebut. Amerika Serikat menggelontorkan bantuan senilai 81,6 juta dolar AS atau setara dengan 1,1 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Usai kunjungan ke Washington DC, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bantuan itu diantaranya berupa tambahan dana 30 juta dolar Amerika Serikat dan penyediaan obat terapeutik oleh perusahaan Amerika Serikat senilai 51,6 juta dolar AS. Selain itu, terdapat dukungan dari Kamar Dagang dan Dewan Bisnis ASEAN AS yang masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah memberikan dukungan kepada Indonesia berupa lebih dari 8 juta vaksin Moderna, 1.000 ventilator, dan alat kesehatan lainnya. Retno mengatakan lawatan kali ini adalah yang pertama bagi pemerintah Indonesia pada administrasi baru AS. Retno Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri dari negara ASEAN pertama yang secara resmi diterima oleh Menlu AS Antony Blinken. Indonesia bersiap memasuki masa endemi COVID-19. Presiden Joko Widodo mengatakan pengumuman resmi terkait keputusan perubahan status dari pandemi menjadi endemi COVID-19 akan disampaikan pada bulan ini. Langkah itu dilakukan selaras dengan kebijakan WHO yang sudah lebih dulu mencabut status kedaruratan kesehatan COVID-19. Nah, tapi endemi bukan hanya status, pemirsa. Ada sejumlah konsekuensi yang mengikuti penerapan perubahan dari pandemi menjadi endemi virus corona, mulai dari biaya berobat pasien COVID-19 yang sudah tidak lagi gratis alias bayar sendiri, hingga aturan yang semakin longgar. Sebuah bunker atau ruang bawah tanah di sebuah perguruan tinggi ternama di Kota Makassar diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan narkoba. Hal itu dinyatakan oleh Direktur Narkoba Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Dodi Rahman, Kamis siang. Namun polisi belum memberikan keterangan nama universitas yang dimaksud. Polisi hanya menyatakan polisi menemukan bukti catatan transaksi jual beli 3 kg narkoba di dalam bunker itu. Tapi polisi tidak menjelaskan jenis narkobanya. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini dan memburu para pengedar narkoba jaringan mahasiswa ini. Pihak UNM berharap polisi segera mengungkap jaringan narkoba di kampus, sehingga kampus bisa segera memberikan tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terlibat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Muncul sebagai penolong, industri kelapa sawit berhasil dongkrak ekonomi saat pandemi dan perang Rusia. Ekspor minyak sawit Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara dan bantu mengimbangi kerugian dari sektor lain. Pasar internasional sangat mengandalkan minyak sawit Indonesia karena kualitasnya yang unggul dan harga yang kompetitif. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan, kelapa sawit masih menjadi andalan dan kebanggaan ekonomi Indonesia di tengah pemulihan ekonomi. Kelapa sawit dan produk turunannya diakui mampu mempercepat pemulihan perekonomian dan menjadi motor pendorong ekspor tanah air.
Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Perkembangan industri pertahanan dalam negeri memang bisa membuat bangga. Berbagai persenjataan mulai dari tank, panser, hingga senapan serbu sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Bukan hanya perusahaan milik negara atau BUMN, sejumlah perusahaan swasta juga sudah bisa membuat berbagai alutsista dengan kualitas baik. Siapa sangka, berbagai senapan ini diproduksi di Bekasi, Jawa Barat. Kualitas dan penampilannya tak kalah dibanding buatan luar negeri. Bahkan tingkat kandungan lokalnya sudah sekitar 80%. Ada juga seragam tempur yang didesain oleh anak bangsa. Seragam ini bukan hanya bisa membuat prajurit tak kasat mata, tapi juga tidak terlihat melalui pandangan inframerah. Presiden Joko Widodo menegaskan peraturan Presiden Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing sebagai bentuk penyederhanaan regulasi dan administrasi. Namun Jokowi menyayangkan isu yang menerpa dijadikan serangan politik. Sementara itu, Menkumham Yasona Lauli menegaskan peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing untuk memudahkan proses investasi di Indonesia. Yasona pun menekankan setiap investasi yang membawa tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia akan menggandeng tenaga kerja lokal. Menurut Yasona, masyarakat seperti dihantui ketakutan dengan terbitnya Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Yasona menambahkan setiap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia akan didata dengan baik sehingga jika visa kerjanya sudah habis, para TKA tersebut akan segera dipulangkan ke negara asal. Siapa tak kenal keindahan ragam destinasi wisata di Indonesia? Sebagai negara beriklim hujan tropis dan berbentuk kepulauan, industri pariwisata Indonesia dinilai unggul dari sisi kekayaan alamnya. Berdasarkan rilis Indeks Daya Saing Pariwisata dari World Economic Forum di tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 42 untuk keunggulan daya saing pariwisata alam dan budayanya. Namun dalam faktor penilaian keberlangsungan lingkungan, Indonesia berada di peringkat 131 dari 134 negara. Tak ayal pengenalan konsep pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism terus digencarkan. Hal ini pula yang memantik Kementerian Pariwisata untuk mengadakan sosialisasi pariwisata berkelanjutan dan Indonesia Sustainable Tourism Awards untuk yang ketiga kalinya sejak 2017. Dengan suasana kompetisi, acara ditujukan untuk memacu pengelola destinasi wisata agar dapat menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.